Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asto Waluyo, CGP Angkatan 11 dari SMP Negeri 2 Bojong. Kali ini saya ditemani oleh rekan saya Bapak Tahmid SPDI, di mana Bapak Tahmid ini merupakan guru kelas 9 di SMP Negeri 2 Bojong. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan observasi kegiatan kelas guna memenuhi tugas aksi nyata modul 2.3 supervisi akademik program kegiatan guru penggerak angkatan 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu potong mana nggak? Wis lah yuk dingin. Yuk Pak, siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Tahmid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak Tahmid hari ini? Alhamdulillah sehat Pak Asto. Pak Asto juga sehat. Alhamdulillah Bapak. Hari ini kita akan melaksanakan supervisi, di mana tujuan supervisi untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran di dalam kelas yang Pak Tahmid akan lakukan. Nah, sebelum kita melakukan supervisi, kita akan melakukan kegiatan pra-observasi terlebih dahulu, di mana pada kegiatan pra-observasi ini merupakan kegiatan awal sebelum kita melakukan kegiatan pembelajaran, agar Bapak lebih siap dan percaya diri sehingga dapat memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid Bapak. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Pak Tahmid. Pertama adalah berkaitan dengan tujuan Bapak. Kira-kira apa tujuan yang Bapak capai dari pembelajaran yang akan Bapak lakukan hari ini? Baik, makasih Bapak Asto. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin saya capai kali ini sudah saya tuangkan di dalam modul ajar Bapak. Di antaranya yang pertama adalah dengan mengamati video, menyaksikan video, siswa mampu menjelaskan siswa mampu mendeskripsikan mengenai sistem koordinasi manusia, baik struktur dan fungsinya, serta mampu membandingkan cara kerja saraf dengan hormon. Yang kedua, dengan menuliskan kembali isi teks bacaan, anak-anak disuruh untuk literasi pada buku paket yang telah disediakan. Siswa mampu menyajikan hasil kesimpulan isi teks penjelasan secara mandiri. Dan yang ketiga, dengan mengamati dengan mengisi, artinya mengisi tabel TIS. T itu berarti aku tahu, kemudian I itu adalah aku ingin tahu, dan S itu adalah aku sudah belajar. Anak-anak bisa mengorganisasikan pertanyaan ataupun jawaban pelajar selama periode pembelajaran. Baik, jadi ada 3 tujuan yang ingin Bapak capai dalam pembelajaran kali ini. Nah, kira-kira bagian mana area pengembangan yang ingin Bapak capai? Baik, dari tujuan tersebut, area pengembangan yang ingin saya capai dalam kegiatan pembelajaran kali ini adalah pemahaman dan keterampilan. Pemahaman misalnya kemampuan menggali informasi dari apa yang mereka baca, mereka lihat di video yang saya tampilkan. Dan keterampilan seperti kemampuan siswa dalam menjelaskan dalam presentasi kelompok dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari lembar kerja peserta didik yang sudah saya bagikan. Baik, berarti area pembagian yang Bapak capai adalah pemahaman dan keterampilan siswa dalam pembelajaran, ya Pak? Iya. Nah, dari area dan tujuan yang Bapak ingin capai nih, kira-kira bagaimana rancangan pembelajaran yang akan Bapak lakukan di dalam kelas Bapak? Mungkin dari strategi atau metode pembelajarannya. Baik Bapak, strategi yang akan saya lakukan adalah melakukan pembelajaran berdiferensiasi, di mana saya menentukan kesiapan belajar siswa, kemudian saya akan melakukan pembelajaran dengan menggunakan media pendukung seperti video pembelajaran, teks
teks apa itu? Teks gambar, teks yang terdapat pada paket, dan membentuk anak-anak untuk melakukan kegiatan secara berkelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan kemampuan siswa, dan tanya jawab tentunya itu, Pak. Baik, Bapak, jadi rencana yang sudah Bapak siapkan adalah pembelajaran berdiferensiasi. Iya, Pak. Di mana di dalam persiapan pembelajaran Bapak penggunaan media pembelajaran yang bervariasi sesuai dengan kebutuhan dan persiapan siswa, dan menggunakan metode diskusi dan tanya jawab ya Pak. Iya. Nah, kira-kira kapan nih Pak untuk rencana pembelajaran tersebut akan Bapak lakukan? Untuk kegiatan pembelajaran ini akan saya lakukan insya Allah hari ini, Pak. Hari ini di jam pertama, ya, hari Rabu tanggal 9 Oktober 2024 jam pertama, Pak. Baik, jadi hari ini kita akan melakukan kegiatan perencanaan pembelajaran yang sudah Bapak persiapkan. Ya. Ini ya Pak. Ya. Oke, pada jam itu nanti saya akan melakukan supervisi kelas. Ya. Melihat dan mencatat kegiatan yang terjadi di dalam kelas ya Pak. Ya. Nah, setelah Bapak melakukan kegiatan observasi di dalam kelas, di akhir kegiatan kita akan melakukan kegiatan percakapan kembali Pak, Siap, Pak. yaitu kegiatan pasca observasi. Baik, Bapak, siap. Setelah kita melakukan percakapan pra observasi ini, kira-kira yang Bapak dapatkan dari kegiatan ini Pak, apa Pak? Saya mendapatkan gambaran yang lebih jelas dari kegiatan yang akan saya lakukan, Bapak, dalam pembelajaran yang saya akan lakukan itu. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya sudah bersedia melakukan kegiatan observasi dan melakukan persiapan pra observasi. Terima kasih atas kerjasamanya. Selamat menjalankan tugas kegiatan pembelajaran hari ini. Semoga sukses. Amin, amin. Amin. Baik, sama-sama Bapak. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada ini Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, luar biasa. Sebelum mengikuti kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, silakan untuk ketua kelas menyiapkan barisan dan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya fattahu ya alim. Iftah lana babana bil Qur'anil azim. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Allahumma nawwir bi kitabika basari wahlid bihi lisani wasrah bihi sadri wastamil bihi jasadi bihaulika wa quwwatika fa innahu la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Baik, selanjutnya Pak Guru akan mengecek satu persatu, mengabsen apakah kalian semuanya berangkat atau ada yang tidak berangkat. Begitu ya. Kelas 9A. Adib Humedi hadir. Farhan Ahadil Azhar. Nika Maula. Fadliana Jinugraha. Fardan Maulana.
Terus Risma Ainur Rizki, Salsabila Nur Aini hadir. Sofi Naila hadir. Anggun Nur Rahmah hadir. Selanjutnya Devita Kamelia Putri, Aza Ehtimalia, terus Bayin, hadir semua ya. Alhamdulillah tidak ada yang tidak hadir. Semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan apa? Kesehatan untuk apa? Untuk belajar, untuk menuntut ilmu. Ya, ini patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Baik, selanjutnya Bapak akan mengecek kerapian kalian, bagaimana dasi, kemudian baju dimasukkan atau tidak, hadik, topinya dilepas kalau di dalam kelas ya. Terus coba semuanya berdiri. Berdiri. Coba silahkan kalian saling berhadapan. Saling berhadapan. Ya, dicek dari atas sampai bawah. Ada yang tidak sesuai atau tidak, atau ada yang tidak rapi, kemudian kalian rapikan. Baik rambutnya, kemudian bajunya yang tidak dimasukkan, dasinya yang tidak rapi dirapikan. Ya. Sudah? Ya, silakan kembali seperti semula. Duduk dengan rapi ya. Ini Fardan, dasinya rapi apa enggak? Ini Farhan apa? Ya, Fardan, dasinya dibetulkan dulu Dan. Ya. Yaitu kebalik, ya dimasukkan ya. Oke, biar semangat, kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Tepuk semangatnya seperti apa ya? Ya, kalian sudah bisa. Baik, tepuk semangat. Ya, kurang kompak, satu lagi. Tepuk semangat. Semangat. Baik. Anak-anakku yang hebat semuanya, bahwa belajar itu adalah kewajiban bagi kita seorang insan, apalagi kita sebagai umat muslim ya, bahwa belajar adalah kewajiban bagi kita semuanya. Apa keterangannya dalam hadis ya, faridotun ala kulli muslimin wal muslimat ya, utlubul ilma minal mahdi lil lahdi ya, tulabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wal muslimat, bahwa kita sebagai umat Islam atau insan adalah kewajiban untuk mencari ilmu. Ini kita manfaatkan. Pak guru saja tetap belajar, apalagi kalian yang masih remaja harus giat-giat belajar untuk menggapai masa depan yang lebih baik. Kita niatkan dari rumah ya, niat untuk mencari ilmu, beribadah ya, untuk membanggakan kepada kedua orang tua. Dengan hasil apa? Harapan kita setelah kita belajar, kita tentunya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di materi IPA ya, kita mempelajari tentang makhluk hidup ya, tentang tumbuhan, manusia, hewan, dan pada materi hari ini adalah sistem koordinasi pada manusia. Kemarin kita belajar tentang sistem
pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup, baik dari mulai manusia, tumbuhan, dan hewan. Dan pada hari ini kita belajar sistem koordinasi pada manusia. Baik, untuk tujuan yang dicapai, tujuan pembelajaran pada hari ini adalah belajar mampu mendeskripsikan mengenai sistem koordinasi manusia, baik struktur dan fungsinya, serta mampu membandingkan cara kerja saraf dan hormon. Baik, selanjutnya lihat di sekitar kita, di lingkungan kita, di ruang kelas kita, apakah ada teman yang memakai kacamata? Pos Pak. Baik, anak-anakku semuanya, ya, lihat di sekitar kita, coba perhatikan di ruang kelas kita, apakah ada anak yang memakai kacamata? Ada. Ya. Apa yang menyebabkan mereka berkacamata? Kira-kira apa? Min, ada yang min, ada yang plus, begitu ya. Apalagi? Ada lagi? Min plus, ada lagi? Matanya sakit. Nah, ya, boleh. Apa yang terjadi jika anak tersebut mereka melepas kacamata? Kira-kira apa yang terjadi? Ya. Ketika melihat benda burem apa bureng? Burem. Tidak terlalu jelas ketika melihat seperti itu ya. Pada kegiatan ini nanti saya akan mengarahkan tentang pentingnya mata sebagai alat indera yang merupakan bagian daripada sistem koordinasi manusia. Baik, selanjutnya ini untuk mengarahkan topik yang akan kita pelajari, yang akan kita bahas. Pertanyaan dari saya. 1. Apa saja indera manusia? Coba. Mata. 2. Hidung. 3. Telinga. 4. Lidah. 5. Kulit. Mata untuk apa ya kira-kira? Melihat. Telinga? Kemudian lidah, kulit, satu lagi apa? Hidung untuk apa? Minjem, luar biasa. Yang kedua, apakah fungsi sistem koordinasi pada manusia? Ada yang bisa? Ada yang tahu? Apa saja? Apakah fungsi daripada sistem koordinasi manusia? Apa? Danisa, silakan. Berfungsi untuk menerima, mengolah, dan merespon rangsang baik dari dalam maupun luar tubuh. Iya, luar biasa. Tepuk tangan untuk Danisa. Ada yang lain? Ada yang lain kira-kira? Cukup ya? Yang ketiga, apakah ada yang mengetahui perbedaan cara kerja daripada sistem saraf dan hormon? Coba, Putra, Putri, silahkan. Lintang, gimana? Devita, Anggun, Za, silakan. Sepengetahuan kalian, apakah ada yang mengetahui perbedaan cara kerja sistem saraf dengan hormon? Saraf itu apa? Kemudian sistem hormon itu apa? Ya silakan, nggak apa-apa. Anggun. Meskipun kelenjar endokrin bekerja sama, mereka tidak dikontrol dari satu lokasi pusat seperti sistem saraf. Hormon bekerja lebih lambat dibandingkan dengan saraf. Ya, hormon bekerja lebih lambat dibandingkan dengan sistem saraf. Ya, luar biasa. Ya, tepuk tangan untuk Anggun. Baik, selanjutnya
Pak Guru akan menayangkan sebuah video ya. Nanti kalian lihat, diperhatikan apa saja yang ada pada video yang Pak Guru akan tampilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini video pembelajaran untuk kelas 9 kurikulum Merdeka. Dan kali ini kita sudah masuk di bab 2, yaitu tentang sistem koordinasi, reproduksi, dan homeostatis manusia. Kita akan mulai membahas tentang sistem koordinasi pada manusia terlebih dahulu. Pada manusia, sistem koordinasi tersusun atas 3 sistem organ, yaitu sistem saraf, sistem indera, dan juga sistem hormon. Pada video ini hanya fokus membahas tentang sistem saraf pada manusia. Baiklah, langsung saja kita mulai. Sistem saraf bertanggung jawab untuk mengontrol dan mengkoordinasi semua bagian dari tubuh kita. Fungsinya untuk menerima, mengolah, dan merespon rangsangan baik dari dalam maupun dari luar tubuh. Sistem saraf ini tersusun atas jutaan sel saraf atau yang disebut juga dengan neuron. Coba kalian perhatikan, di sini ada gambar struktur dari neuron. Yang pertama ini ada soma. Soma ini badan sel, disebut juga dengan badan sel. Selanjutnya ini ada dendrit. Dendrit berfungsi untuk menerima impuls atau sinyal dari sel lain dan dikirimkan ke badan sel lain. Kemudian yang ini akson. Akson fungsinya untuk meneruskan sinyal dari badan sel ke sel yang lainnya. Kemudian ada sel squam. Sel squam ini fungsinya untuk membentuk selubung mielin. Lanjut, yang ini selubung mielin ya, fungsinya untuk mempercepat jalannya impuls dan melindungi akson. Kemudian yang ini ada nodus ranvier. Bagian akson yang tidak dilindungi oleh selubung mielin ini dinamakan nodus ranvier dan fungsinya sebagai tempat masuknya ion. Kemudian yang terakhir ada sinapsis. Sinapsis ini ujung akson ya. Fungsinya untuk menghubungkan antara sel saraf dengan sel lainnya. Berdasarkan fungsinya, neuron ini dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama ada neuron sensori. Fungsinya untuk menghantarkan impuls dari organ sensor ke saraf. Kemudian yang kedua ada neuron motoris. Fungsinya untuk menghantarkan impuls dari saraf pusat ke organ motor seperti otot atau kelenjar. Dan yang ketiga ini ada neuron konektor. Fungsinya untuk menghubungkan satu neuron dengan neuron lainnya. Sistem saraf pusat pada manusia ini meliputi otak dan medula spinalis. Baik otak maupun medula spinalis ini dilindungi oleh lapisan pelindung yang disebut dengan selaput Meninges. Selaput Meninges ini tersusun dari 3 lapisan. Ada 2 meter, arachnoid dan juga diameter. Gerak sadar yang dilakukan oleh tubuh kita itu merupakan tanggung jawab dari otak, sedangkan gerak refleks itu dikendalikan oleh medula spinalis. Struktur otak itu sangat kompleks ya. Coba ini perhatikan gambar. Di sini ada otak besar, ada otak kecil, ada kelenjar pineal, pituitari dan juga medula oblongata. Yang pertama otak besar dulu atau cerebrum. Ini fungsinya sebagai pusat gerak sadar dan mengolah berbagai impuls dari berbagai macam indera. Kemudian ada otak kecil. Otak kecil fungsinya sebagai pusat keseimbangan apa ya? Mana di situ langsung baik. dan koordinasi
Yang ngerti ini masih Pak. Misalnya seperti keterampilan mengetik dan memainkan piano. Menghasilkan berbagai macam hormon. Selanjutnya ada kelenjar pineal. Kelenjar pineal ini berperan dalam pengaturan jam biologis, misalkan waktu bangun tidur atau juga kebiasaan-kebiasaan lainnya. Baiklah, itu saja pembahasan tentang sistem saraf pada manusia. Lanjut di video berikutnya, kita akan membahas tentang sistem indera pada manusia. Kita akan cari tahu apa saja sih alat-alat indera pada manusia itu. Baiklah, video ini sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Ya, baik. Anak-anak hebatku semuanya, setelah tadi kalian menyaksikan video apa tadi, sistem koordinasi tadi yang video tampilkan adalah fokus pada sistem saraf atau neuron, ya. Neuron ada tadi struktur neuron, kemudian ada berbagai jenis sistem saraf begitu ya. Selanjutnya Bapak akan memberikan tugas kepada kalian semuanya. Silakan dibuka buku paket IPA halaman 24 sampai 36 ya, halaman 24 sampai 36 dan mengisi lembar tabel TIS ya, dari apa yang tadi kalian saksikan, dan kalian buka, dibaca ya, untuk literasi lebih mendalam tentang sistem koordinasi manusia. Kemudian setelah itu kalian mengisi tabel TIS yang Pak Guru sediakan. Gitu ya. Begini, tabel TIS ini adalah T itu adalah aku tahu. Kolom ini diisi dengan hal-hal yang sudah diketahui kalian tentang topik yang dipelajari, ya, yang dibahas. Ya. Jadi aku tahu, kolom pertama adalah T itu aku tahu. Nanti kalian isi dengan hal-hal yang sudah kalian ketahui tentang topik yang dibahas. Kemudian kolom yang kedua ini namanya apa? I adalah aku ingin tahu. Kolom ini berisi tentang pertanyaan atau hal-hal yang ingin kalian gali lebih dalam ya. Dan yang ketiga adalah aku sudah belajar ya. Setelah pembelajaran nanti kalian mengisi kolom ini dengan informasi yang telah kalian pelajari, gitu ya. Silakan, saya kasih waktu berapa ya? 10 menit untuk kalian baca tadi yang sesuai dengan perintah Pak Guru, halaman 24 sampai 36, dan kalian lihat pada video yang pertama kalian perhatikan. Jadi untuk tabel TIS itu dikerjakan sendiri-sendiri ya. Silahkan kalian buka, dibaca, kemudian mengisi tabel TIS yang Pak Guru sediakan. Pulpen pinjam mau sama
Siapa? Nika. Ya kalian isi tabel tisnya ya minimal 2 lah. Ya minimal 2. Ya. Ya. Mana? Pinjam yang depan nggak apa-apa. Pinjam yang depan, sudah. Kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan. Sudah selesai? Baik, sudah selesai ya? Sudah? Udah, oke. Silakan tabel tis yang kalian isi disimpan. Ya, disimpan. Selanjutnya adalah kita akan berbagi kelompok.
Ya, Bapak akan membagi kelompok dari sekian siswa, berarti ada 18 anak ya. Berarti dibagi 4 kelompok berarti. Putra 4, kalau putri berarti ada putri berarti 5 begitu ya. Putri 5, putra 4. Silakan untuk kelompok yang apa? Kelompoknya bagaimana? Kelompoknya dibagi Pak Guru apa kalian berbagi sendiri? Langsung kelompok ya. Silakan untuk putra. Ini posisinya pas, putra berarti di sana putra 4 anak, di sini 4 anak. Kalau putri tinggal nanti ya, si Zahra dengan Lintang mau pilih yang mana. Gitu. Baik, silakan kalian apa duduknya melingkar ya, duduknya melingkar saling berhadapan. Berarti ada 4 kelompok. Untuk menentukan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 adalah Bapak ya. Silakan melingkar. Zahra mau kemana? Mana? Hah? Ya ikut sini berarti Zahra. Gak apa-apa, gabung. Ambil kursi Zahra. Kelompok 1 ini ya. Kelompok 2 kelompok 3 kelompok 1 nanti jawabannya ditulis di apa? Kertas buram besar ya. Ditulis kelompok 1, kelompok 2, nama-namanya juga ditulis. Ini apa? Apa? Cotton bud. Ya. Terus kelompok berapa? 3. Oh, berarti jawabannya di sini. Cerah-cerah. Ya di sini. Iya. Ini buat apa, Pak? Ini untuk menulis. Ini jawabannya. Ini jawaban. Ini jawaban. Berarti ini cuma nama kelompok doang kan? Nanti jawabannya di sini ya. Soalnya Tadi mana LKPD-nya mana? Oke, nanti ditulis di sini nama kelompok, ditulis seperti ini ya. Langsung jawaban pertanyaan dan jawaban.
Kelompok 2. Ini nanti jawabannya di sini. Ya, ditulis di sini nama kelompok kelas ya. Di sini kan Pak. Ya di sini. Iya. Ini buat saya. Terus ini. Jawabannya nanti di sini ya. Ya, jawabannya di sini nanti. Oke, silakan kalian kerjakan, waktunya 15 menit. Ya, 15 menit. Jawaban LKPD Mas dari Iya, jawabannya di kertas buram yang besar ini jawabannya. Yang kelompok mana yang butuh ini ya? Kelompok 2. Mana? Yang butuh untuk penutup mata ini. Penutup mata. Kan butuh dipraktekkan. Boleh dilipat, boleh dilipat. Ini juga butuh itu nggak? Mana? Butuh. Lah mata pasangan. Oke, sip. Ini, silakan. Ya. Silakan ikuti sesuai perintah pada LKPD.
Bagi yang sudah selesai, silakan jawabannya dipasang di depan ya. Ya. Untuk kelompok 1 yang mengerjakan LKPD 2.1, kemudian kelompok 2 mengerjakan LKPD 2.2, kelompok 3 LKPD 2.3, kelompok 4 LKPD 2.1 ya, kelompok 4 berarti. Kalau sudah nanti dipasang di depan. Nanti dipresentasikan oleh masing-masing kelompok ya.
Ya boleh, di samping boleh. Di sini ya. Ya, boleh. Garis mana apa ya? Silakan kelompok yang sudah selesai dipasang jawabannya di depan. Kelompok berapa ini Kak? 2, silakan. Ini dipasang pakai ini. Ya. Ini Mas Nika. Sana. Ada 2 saja. Atas sama bawah. Kurang kalau kurang ini banyak. Jangan terlalu banyak kok. 4 Pak. Ya. Kelompok 4 sudah selesai. Sudah. Lintang. Nah, tinggal sudah selesai ya. Silakan untuk kelompok 1 untuk presentasi di depan. Kelompok 1 siapa? Ini ya. Fardan, Bayin, Lukni, Farhan. Yo, silakan. Jawabannya dibaca, dibawa. Assalamualaikum. Habis selesai Pak. Nah, selesai. Kelompok 2 dulu nggak apa-apa. Silakan. Ini kelompok 1 sedikit lagi. Kelompok 2 siapa ini? Kelompok 2 silakan. Maju. Yang mau baca siapa? Ya. Fadli silakan. Itu spidolnya. Sini. Maju semua. Mulai dari nama kelompok Pak. Iya. Perkenalan dulu. Perkenalan dulu. Kelompok dulu ya? Iya.
Hadapnya ke depan. Ini, ya. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. 1. Kesulitan dalam membaca warna. Kesulitan membaca warna terjadi karena adanya konflik antara informasi yang dilihat dan informasi yang diucapkan. Uji efek strobe menguji bagaimana otak kita merespon konflik antara kata-kata yang menyatakan nama warna dan warna dari tulisan itu terdiri ketika kata merah ditulis dengan warna biru. Misalnya, otak harus memproses dua informasi yang saling bertentangan, kata merah dan warna biru. Proses ini menyebabkan keterlambatan dan kesalahan dalam mengucap. Peran di otak. Selama efek strobe terjadi peran antara informasi bagaimana otak yang memproses kata-kata lombus terporsi dan bagaimana otak yang memproses warna lombus temporal dan bagaimana otak yang memproses warna lombus oksipitas harus bersaing mendapatkan perhatian. Otak kita secara alami cenderung lebih cepat mengenai kata-kata daripada mengenali warna, sehingga ketika kedua informasi ini bertentangannya, otak membutuhkan lebih banyak waktu untuk memproses dan merespon informasi yang tepat, yaitu warna tulisan. Sekian dari kelompok 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang duduk. Selanjutnya kelompok 3. Sudah selesai? Ada. Silakan ke depan untuk presentasi hasil kerja dari kelompok 3. Udah. Ya. Dipasang. Zahra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Perkenalkan, nama saya Zahra Mufidah. Saya Zaiti Melia. Saya Kamelia Aurora. Ismail Rizky. Saya Danisa Lydia Zahra. Nomor 1. Jelaskan bagaimana jarak sumber suara memengaruhi hasil percobaan. Jawab. Jarak sumber suara memengaruhi kemampuan seseorang untuk mendeteksi suara. Ketika sumber suara lebih dekat, suara akan terdengar lebih keras karena intensitas gelombang suara yang diterima oleh telinga lebih besar. Semakin jauh sumber suara, intensitas suara yang mencapai telinga akan semakin lemah, sehingga suara terdengar lebih pelan. Dalam eksperimen ini, perubahan bisa menunjukkan penurunan volume suara yang dirasakan oleh pendengar. Selain itu, ketika jarak semakin jauh, kemampuan untuk menentukan arah datangnya suara. 2. Apa yang terjadi jika seseorang memiliki satu telinga? Jawab. Jika seseorang hanya memiliki satu telinga, kemampuan untuk mendeteksi
mendeteksi arah datanya, suara akan terganggu. Secara alami, manusia menggunakan kedua telinga untuk menentukan arah suara melalui perbedaan waktu dan intensitas suara yang diterima oleh masing-masing telinga. Dengan hanya satu telinga, orang tersebut hanya dapat mendeteksi seberapa keras suara itu terdengar, tetapi akan sulit menentukan apakah suara berasal dari sisi kiri, kanan, depan, atau belakang. Hal ini dikenal sebagai kehilangan kemampuan lokalisasi suara. Demikian presentasi dari kelompok 3. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa kelompok 3. Ditempel nggak apa-apa ya, ditempel. Yang selesai ditempel. Selanjutnya silakan kelompok 4. Di depan ya, David. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak. Jadi jangan pulang dulu ya. Nanti yang ikut kelas ini jangan pulang dulu. Ada hadiah. Duluan. Ya. Pulang. Makan nanti. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Pada pemateri 1 dipersilahkan. Pertanyaan yang ke-1, apakah semua bagian yang disentuh memiliki daya sensitivitas yang sama? Tidak, setiap bagian tubuh memiliki tingkat sensitif yang berbeda. Adapun tabel hasil pengamatan yaitu yang pertama ujung jari. Ujung jari memiliki hasil pengamatan plus atau sangat sensitif. Yang kedua, telapak tangan memiliki hasil pengamatan plus atau cukup sensitif. Yang ketiga, punggung tangan memiliki hasil pengamatan plus atau kurang sensitif. Yang keempat, hasil pengamatan lengan memiliki plus atau kurang sensitif. Yang kelima, pipi memiliki hasil pengamatan plus atau cukup sensitif. Yang keenam, dahi memiliki hasil pengamatan plus atau cukup sensitif. Yang ketujuh, telinga belakang memiliki hasil pengamatan plus atau cukup sensitif. Yang kedelapan, kaki memiliki hasil pengamatan plus atau kurang sensitif. Yang kesembilan, telapak kaki memiliki hasil pengamatan plus atau cukup sensitif. Pertanyaan yang ke-6, mengapa setiap bagian tubuh memiliki sensitivitas yang berbeda-beda? Tingkat sensitivitas bagian tubuh berbeda-beda karena jumlah reseptor saraf di setiap bagian tubuh tidak sama. Area yang lebih sensitif seperti ujung jari memiliki lebih banyak reseptor saraf yang mendeteksi sentuhan halus. Sebaliknya, area kurang sensitif seperti punggung tangan atau lengan memiliki reseptor saraf yang lebih sedikit, sehingga daya respon terhadap sentuhan berkurang. Jarak antara reseptor di setiap bagian tubuh juga bervariasi. Semakin dekat dengan reseptor saraf, semakin tinggi sensitif terhadap rangsangan seperti pada ujung jari atau bibir. Pada fungsi sensitif bergantung pada
biologis setiap area tubuh dalam meskipun merespon lingkungan atau rangsangan eksternal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk salut. Jempol. Salut. Ulangi lagi. Tepuk salut. Jempol. Salut. Selanjutnya kelompok yang pertama tapi terakhir, silahkan, nggak apa-apa. Ya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Perkenalan dulu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Saya Fardan Maulana. Saya Muhammad bin Murtado. Arhana Dilasar. Bagian-bagian tubuh: ujung jari plus 1, telapak tangan plus 2, punggung tangan plus 2, lengan plus 2, pipi plus 2, dahi plus 1, telinga belakang plus 3, kaki plus 1, telapak kaki plus 3. 6. Mengapa setiap bagian tubuh memiliki sensitivitas yang berbeda-beda? Setiap bagian tubuh memiliki sensitivitas yang berbeda-beda karena jumlah dan kepadatan reseptor saraf yang ada di kulit berbeda di setiap bagian tubuh. Reseptor saraf ini bertanggung jawab untuk merasakan rangsang seperti sentuhan suhu atau nyeri. Bagian tubuh seperti ujung jari, telapak tangan, dan pipi memiliki kepadatan reseptor saraf yang lebih tinggi sehingga lebih sensitif terhadap sentuhan. Sedangkan bagian tubuh seperti punggung tangan, lengan, atau punggung memiliki kepadatan reseptor saraf yang lebih sedikit sehingga kurang sensitif. Bagian yang lebih sering digunakan untuk aktivitas yang membutuhkan sentuhan halus seperti tangan umumnya lebih sensitif karena memerlukan deteksi yang lebih akurat terhadap lingkungan sekitar. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tepuk salut untuk kelompok 1. Jempol. Ulangi lagi. Jempol. Salut. Baik, silakan kalian duduk yang rapi, ya. Baik anak-anak, ya. Jadi kesimpulan pada pembahasan materi pada siang pagi hari ini apa? Tentang sistem koordinasi manusia, bahwa tadi ada kelompok 1, 2, 3, dan 4 tentang sensitivitas, ya, kemudian koordinasi pada sistem indera manusia. Tentang sensitivitas tubuh terhadap rangsangan itu berbeda-beda. Itu di setiap bagian, ya, sensitivitas tubuh terhadap rangsangan itu berbeda-beda.
tergantung pada jumlah dan distribusi reseptor saraf. Jadi tergantung pada distribusi reseptor saraf. Kemudian yang kedua, bahwa sensitivitas itu dapat dikategorikan menjadi 3. Yang pertama kurang sensitif, yang kedua cukup sensitif, dan yang ketiga adalah sangat sensitif. Dan yang ketiga adalah pentingnya pemahaman tentang sistem saraf atau neuron. Ya, karena bagaimana untuk mengenali bagaimana tubuh ini merespon rangsangan dan berinteraksi dengan lingkungan. Begitu. Dan selanjutnya refleksi, Pak. Stop dulu. Apa yang paling menarik dari kegiatan ini? Bapak Danisa? Menurut saya yang paling menarik dari kegiatan ini adalah saat kami Gini, mata dan duduk. merasakan di berbagai bagian tubuh. Ulangi lagi. Ulangi. Ya, setel di anu bae di ya. Ya. Apa yang kalian apa yang paling menarik pada kegiatan pada pagi hari ini? Menurut saya yang paling menarik dari kegiatan ini adalah saat kami melakukan praktik dengan menutup mata dan merasakan sentuhan di berbagai bagian tubuh. Iya. Pertanyaan kedua, coba nanti apakah ada hal yang baru pada pembahasan hari ini? Ya, saya belajar bahwa tidak semua bagian tubuh memiliki sensitivitas yang sama. Ternyata banyak faktor yang memengaruhi tingkat sensitivitas, seperti jumlah reseptor saraf di setiap area. Saya juga baru tahu bahwa area tubuh yang sering digunakan, seperti tangan dan jari, lebih sensitif dibandingkan area lainnya. Ya, terima kasih Danisa dan Kamelia untuk mewakili teman-teman semuanya. Dan terakhir ya, untuk pertemuan yang akan datang nanti kita akan bahas tentang sistem indera pada manusia. Dan pada kesempatan ini Bapak mengucapkan banyak terima kasih dan tetap semangat untuk belajar. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Dan terakhir, silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati ya, pulang hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asto Waluyo, CGP Angkatan 11 dari SMP Negeri 2 Bojong. Kali ini saya ditemani dengan rekan saya, Bapak Tahmid, SPDI, guru mapel IPA di SMP Negeri 2 Bojong. Kemudian ditemani juga bersama Ibu PP saya, Ibu Lucy Mukhtiyanarti,
dari SMP Negeri 2 Bumi Jawa. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pasca observasi kegiatan untuk memenuhi tugas ini bersama Bapak Tahmid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Tahmid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Asto. Apa kabarnya Pak Tahmid hari ini, sehat? Alhamdulillah baik, sehat. Bapak Asto gimana? Alhamdulillah saya juga sehat walafiat. Pak Tahmid, tujuan kita ngobrol pada kesempatan hari ini adalah kita akan melakukan pasca observasi, di mana yang telah Pak Tahmid dilakukan observasi tadi. Kita akan mengobrol tentang pasca observasi, Pak. Ya, siap. Sudah siap, Pak? Siap, Bapak Asto. Pak Tahmid, perasaan yang Bapak rasakan setelah tadi melakukan observasi itu gimana, Pak? Pada saat observasi, Pak? Ya, baik, Bapak Asto. Perasaan saya ketika observasi di ruang kelas, alhamdulillah senang Bapak Asto. Ya, anak-anak juga ketika observasi dapat lebih memahami, begitu ya, mengerti materi yang tentunya saya sampaikan. Kemudian semua anak juga terlihat aktif karena pembelajaran yang tadi saya terapkan itu pembelajaran berdiferensiasi, Pak, ya, begitu. Kemudian tadi saya juga melakukan persiapan pembelajaran tentunya sesuai dengan kesiapan, kemudian karakter dan kemampuan siswa juga tercapai, begitu, Pak. Oke, baik Pak Tahmid. Kira-kira ada nggak kendala atau hambatan tadi ketika Pak Tahmid melakukan observasi yang dilakukan? Jadi kaitan dengan kendala ada, Pak, sesuai dengan refleksi saya di dalam kegiatan tadi pembelajaran, apalagi ini menjadi bahan observasi, ya, begitu. Di antaranya kendala yang saya lakukan itu pertama, saya tidak menyampaikan kesepakatan kelas, begitu, Pak. Kesepakatan kelas, kemudian penyegaran atau ice breaking. Satu lagi teknik mindfulness, begitu ya. Jadi ini kan tentunya dilakukan di kurikulum Merdeka, ya, dari mulai kesiapan keyakinan, kesepakatan kelas, kemudian tadi setelah kesepakatan speaking, penyegaran kan tentunya dilakukan. Jadi tahapan-tahapan tadi tidak dilakukan. Baik Pak Tahmid, berarti itu yang terlupakan, ya, Pak, hambatannya yang tadi yang panjenengan alami. Nah, kira-kira untuk mengatasi itu semua, rencana yang akan Pak Tahmid lakukan apa untuk kedepannya ketika melakukan observasi lagi atau pembelajaran seperti biasa? Apa yang akan dilakukan Pak Tahmid rencananya? Jadi tahapan-tahapan dalam proses kegiatan belajar ini tidak saya lakukan itu bukan karena perasaan saya tadi katakanlah biasa kalau ketika diobservasi itu kan grogi, begitu ya, Pak. Grogi. Ini karena memang lupa tahapan-tahapan itu tidak saya susun dengan rapi, ya, saya tulis dengan di modul ajar. Tentunya nanti ke depan tadi harus ditulis di dalam modul ajar, baik di dalam keterangan-keterangan yang di modul ajar kan ada runtutannya, biasanya ada tadi persepsi, gitu ya, kegiatan pendahuluan, nanti di tengah-tengah itu ada keyakinan kesepakatan kelas, kemudian nanti melihat kondisi anak kira-kira di mana, apakah di posisi kegiatan awal atau kegiatan inti, nanti di
dilakukan tadi mindfulness supaya anak itu bisa hadir kembali, semangat kembali untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Tentunya nanti hal-hal seperti itu nanti saya tulis supaya nanti kegiatan-kegiatan itu tentunya mengingatkan lagi supaya nanti dalam kegiatan pembelajaran akan saya lakukan. Begitu Pak. Baik Pak Tahmid. Itu untuk rencana Pak Tahmid ke depannya seperti itu Pak. Untuk mencatat lagi di modul ajarnya Pak. Ya, Sebagai catatan keterangan ya. Kemudian kira-kira dari rencana Pak Tahmid yang tadi disebutkan itu perlu dukungan atau bantuan dari orang lain tidak Pak? Oh, untuk ini Pak, sebenarnya saya kembali tadi itu yang refleksi saya di dalam kegiatan observasi. Tapi pengembangan ke depan, rencana ke depan ini yang saya fokuskan itu adalah pengembangan tadi pedagogik gitu ya. Ya, supaya anak itu kan kompetensi pedagogik ya, supaya anak itu kedepannya itu mampu lebih memahami anak itu lebih termotivasi di dalam kegiatan pembelajaran, kemudian karakter anak itu terbentuk gitu Pak. Ini yang saya pikirkan begitu, yang saya inginkan ya, yang saya menjadi PR saya begitu. Jadi saya ingin mengembangkan kompetensi pedagogik. Jadi saya berharap ke depan itu saya mampu lebih memahami karakter anak, gitu kan, karakter siswa, sehingga dapat melakukan pembelajaran yang efektif dan tentunya menyenangkan, sehingga nanti siswa itu termotivasi dan semangat di dalam kegiatan pembelajaran. Oke, jadi itu dari refleksi saya kekurangannya tadi di mana tadi tidak ada kesepakatan kelas, saya tidak mengingatkan kesepakatan kelas, kemudian tidak ada penyegaran, kemudian mindfulness itu ya, itu nanti ke depan di modul ajarnya saya selipkan itu keterangan-keterangan itu, tapi lebih utama tadi saya akan mengembangkan kompetensi pedagogi begitu Pak. Iya. Lebih mengutamakan untuk lebih mengembangkan lagi pedagogiknya ya Pak. Dan rencana dukungan tadi Bapak kan tadi menyampaikan dukungan ya, tentunya ini butuh dukungan karena kita banyak kekurangan begitu ya Pak, sehingga untuk menilai kekurangan saya pribadi kan tentunya dari teman sejawat ya. Ini rencana tadi pengembangan kompetensi pedagogi itu tentu dengan kepala sekolah, kemudian teman-teman yang lebih senior, lebih profesional, tentunya ini yang saya harapkan untuk bisa membantu saya untuk pengembangan kompetensi pedagogik, supaya anak itu tadi, harapan saya anak itu lebih termotivasi lagi, karakternya termotivasi lagi untuk kegiatan belajar mengajarnya. Jadi dukungannya itu ya tentunya tadi kolaborasi dengan teman-teman sejawat begitu. Sudah Pak Tahmid? Ya, begitu Pak So. Baik Pak Tahmid. Itu berarti panjenengan perlu dukungan dari teman sejawat yang lebih senior, kemudian kepala sekolah yang lebih mumpuni di bidang yang apel yang Pak Tahmid ampuh itu ya Pak. Artinya panjenengan berkolaborasi Pak. Iya. Oke. Kemudian Pak Tahmid begini nih, setelah kita perasaan Pak Tahmid nih, setelah kita melakukan diskusi ini, praobservasi ini, apa yang Pak Tahmid temukan dari obrolan yang dari awal sampai akhir ini? Ya, dari obrolan yang kita lakukan tadi, refleksi dan harapan refleksi itu saya sampaikan tadi Pak, banyak ya 1, 2, 3 ya, banyak kekurangan yang perlu saya perbaiki ke depan. Tadi sintaknya beberapa alur yang harus disampaikan tidak dilakukan begitu ya. Kemudian tadi pengembangan kompetensi yang tadi saya harapkan ke depan begitu Pak. Jadi ya pikiran saya, perasaan itu plong, tetapi masih menjadi PR gitu kan. PR saya
terkait tadi pengembangan kompetensi pedagogi tadi Pak, yang nanti ke depan harus saya lakukan. Berarti rencana eksekusinya kira-kira mau secepatnya atau kapan Pak Tahmid kira-kira nih? Ya lebih cepat lebih baik Pak. Jadi apalagi ini positif ya. Yeah. Jadi perkara baik harus dilakukan secepatnya. Insya Allah segera Pak. Oke, baik Pak Tahmid, terima kasih. Saya tunggu untuk kabar baiknya lagi untuk ke depan tindakan dari Pak Tahmid secepatnya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk kita diskusi di pasca observasi ini. Terima kasih sama-sama Pak Hasto. Terima kasih sudah memberikan curahan atau isi dari panjenengan yang ada di hati panjenengan diutarakan. Ya. Kurang lebihnya mohon maaf Pak Tahmid. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hasto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.